Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Gina Radituljana. Saya menempuh pendidikan di Universitas Sarimulya Banjarmasin dan sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Airlangga selama 1 semester dalam program pertukaran mahasiswa merdeka batch 2. Di sini saya akan bercerita mengenai kebudayaan dan keragaman yang ada di daerah asal saya yaitu Kalimantan Selatan, dan saya akan sedikit mereview tentang apa saja yang kami jalani selama modul Nusantara di Surabaya ini. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan. Banjarmasin adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai karena banyak sungai dan sungai adalah salah satu jalur perdagangan. Adat dan kebudayaan Kalimantan Selatan yang pertama dari kesenian yang dinamakan Madihin atau sebuah genre puisi dari suku Banjar di kalangan etnis Kalimantan Selatan saja. Madihin ini menyajikan syair-syair sebagai suatu puisi. Dari tarian, salah satunya adalah tari Baksa Kambang, yaitu tari klasik digunakan untuk menyambut tamu kehormatan juga upacara pernikahan. Lalu ada dari upacara adat yaitu Ma'arak Pengantin atau Mausung Pengantin, sesuai dengan namanya Bausung artinya digendong. Kedua mempelai ini digendong sebelum bersanding di pelaminan, tepatnya setelah pengantin pria datang menjemput pengantin wanita. Lalu dari ritual adat ada badudus atau mandi-mandi, yaitu mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar sebelum dilangsungkannya pernikahan atau juga saat hamil 7 bulanan. Salah satu objek wisata yang ada di Kalimantan Selatan yaitu Pasar Terapung, merupakan pasar tradisional yang berada di Sungai Barito, yaitu di kota Banjarmasin. Kenapa sih disebut sebagai pasar terapung? Karena pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung atau perahu kecil. Jukung ini memuat berbagai barang dagangan seperti ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan barang lainnya. Pasar terapung ini hanya buka dari jam habis sholat subuh sampai dengan jam 7 wita. Dari makanan yaitu dari kota Banjarmasin ada soto Banjar. Soto Banjar ini menggunakan ayam kampung sebagai bahan utamanya. Bumbu yang dihaluskan berupa bawang merah, bawang putih, dan juga merica. Bumbu rempah yang digunakan berupa kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan juga pala. Pada proses pembuatannya, ayam direbus bersama garam, daun salam, dan jahe hingga empuk. Setelah ayam empuk, lalu diangkat, kemudian bumbu yang dihaluskan dan bumbu rempah tadi ditumis hingga harum, kemudian dimasukkan ke dalam air kaldu. Campuran bumbu yang ditumis dan kaldu ayam akan memberikan aroma dan cita rasa yang sedap pada kuah soto Banjar. Soto Banjar ini berbeda dengan soto di Indonesia pada umumnya. Berbagai bahan pelengkap yang digunakan seperti mie suun, ketupat yang dipotong kecil-kecil, irisan telur rebus, perkedel kentang, daun bawang, dan juga batang seledri. Pada proses penyajiannya, ayam yang sudah matang tadi disuir-suir, kemudian mie suun, perkedel kentang, dan juga ketupat tadi disiapkan ke dalam mangkuk bersama ayam yang disuir tadi. Tidak lupa taburkan irisan batang seledri dan daun bawang. Kemudian bahan yang sudah dimasukkan ke dalam mangkuk disiram dengan kuah. Untuk menambahkan cita rasa, kita bisa menambahkan jeruk nipis, bawang goreng, sambal, dan juga kecap manis. Lalu apa sih ciri khas dari Kalimantan Selatan? Jadi ciri khas dari Kalimantan Selatan itu sendiri yaitu kain sasirangan. Sasirangan itu berasal dari kata bahasa Banjar, yaitu sirang yang berarti menjelujur. Motifnya dibuat dengan jahitan dengan teknik jelujur. Awalnya, kain sasirangan diyakini dapat mengobati penyakit dan mengusir roh jahat sehingga pembuatannya dibatasi. Namun, sekarang produksi kain sasirangan sudah diperluas dalam berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan penampilan. Secara umum, pembuatannya masih menggunakan cara tradisional. Nah, sekarang ada baju adat Kalimantan Selatan. Ini yang saya gunakan, ini adalah baju adat salah satu dari Kalimantan Selatan, yaitu baju Nananggaluh. Yang sedang saya gunakan ini terdiri dari baju kurung, tapih dan rok arguci, dan kakamban. Baju ini digunakan untuk acara seperti salah satunya pemilihan Nananggaluh Banjar atau pemuda-pemudi dari Banjar. Nah, itu tadi singkat cerita mengenal kebudayaan kota asal saya yaitu Kalimantan Selatan. Sekarang saya akan menceritakan mengenai kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan selama menjalani pembelajaran modul Nusantara ini di kota Surabaya. Baik, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2022 kami melangsungkan yaitu kegiatan refleksi 1, yaitu kami berdiskusi dan juga bertukar cerita dari mahasiswa dari tempat asal mereka, mengenal universitas mereka, kota asal para mahasiswa peserta PMM 2, kelompok Gajah Mada ini, suku dan bangsa dan budaya yang unggul di kota asal.
Motivasi mengikuti kegiatan PMM, sharing pengalaman sesama mahasiswa PMM dalam melestarikan budaya lokal dan memperkokoh kohesi sosial dan budaya. Lalu pada tanggal 27 Agustus 2022, kami melangsungkan acara Kebinekaan 1, yaitu menyusuri Universitas Airlangga Kampus B sebagai pengantar program PMM 2 ini dan memperkenalkan kebudayaan daerah masing-masing, juga terutama di daerah Surabaya dan Jawa Timur ini, sehingga kami saling tahu dan saling mengenal kebudayaan antar daerah masing-masing, dan juga kami di sana menggunakan baju adat daerah masing-masing. Lalu dilanjutkan pada Kebinekaan 2 pada tanggal 3 September 2022, kami melakukan kunjungan ke salah satu tempat di Surabaya, yaitu Mount Castle atau Monumen Kapal Selam. Kapal selam ini merupakan salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia yang pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Dan kami juga menonton film dokumenter perihal Monumen Kapal Selam KRI Pasopati 410 yang dimana menceritakan tentang proses perperangan yang terjadi di Laut Aru. Lalu pada Kebinekaan 3 yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022, kami melakukan kunjungan ke salah satu tempat di Surabaya, yaitu Mangrove Botanical Garden atau Hutan Wisata Mangrove Surabaya dan Mangrove Information Center yang merupakan wisata rekreasi yang sangat estetik menurut saya. Di Mangrove Information Center ini terdapat banyak tempat bermain anak-anak seperti perosotan dan ayunan. Guys, teman-teman saya yang seperti anak kecil, aduh kalian. Halo dek. Halo dek. Lo ini nggak junggit. Dan itu membuat anak-anak tuh tidak bosan untuk ke situ. Dan masuk ke area wisata ini, pengunjung dapat melihat rindangnya hutan bakau yang dijalani dengan jembatan terbuat dari kayu yang terawat bersih dan baik. Terdapat informasi berupa papan mengenai jenis tanaman bakau dan wisatawan juga dapat menanam pohon untuk berkontribusi kepada alam. Nah, untuk menjangkau hutan mangrove yang terdapat di tempat yang tidak bisa dijangkau dengan berjalan kaki, kami menggunakan kapal dengan harga lumayan worth it, yaitu 25.000 saja, untuk melihat pemandangan yang cukup indah dan banyak spot foto gratis di sana, guys. 1 2 3. Jadi pengelolaan di sana itu cukup bagus dan lumayan ekstrim untuk dilewati karena bambu-bambu mungkin sudah cukup lama sehingga banyak bambu yang sudah patah, retak, dan juga kamar kecil yang masih kotor. Masih banyak sampah yang tertumpuk di sekitarnya entah dari mana. Setelah asik berfoto dengan pemandangan yang sangat estetik, kami kembali ke tempat sebelumnya untuk menikmati sentra kuliner, guys, yang terdapat di Mangrove Information Center. Setelah menikmati keindahan hutan mangrove, kami menjalankan refleksi 2, yaitu peran nilai-nilai kepahlawanan dalam misi toleransi dan memperkokoh kebinekaan. Kegiatan ini kami lakukan di lesehan sekitar hutan mangrove, dan dosen memimpin sesi refleksi dengan mengawali pentingnya ragam budaya kepahlawanan dan kerukunan antar umat beragama, dan diskusi mengenai kelompok modul Nusantara Gajah Mada. Kelompok Gajah Mada. Nah, kesan dan pesan saya mengikuti modul ini yaitu sebagai mahasiswa kami dikenalkan ragam kebudayaan yang ada di Indonesia secara komprehensif, luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Mengetahui daerah masing-masing, mengetahui Surabaya, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Modul Nusantara ini dibagi menjadi 4 jenis kegiatan, yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan juga kontribusi sosial. Dalam pelaksanaannya, kami mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Fahrul Muzaki, dan dibantu oleh mentor atau LO kami yang sangat cantik, yaitu Mbak Deliska Pramesti. Di sini saya sangat senang dengan adanya modul Nusantara ini, saya bisa mengenal beragam budaya suku dari berbeda-beda daerah. Juga saya mendapatkan banyak relasi dan juga teman-teman. Walau kegiatan ini cukup menguras tenaga, tapi terbayarkan oleh indahnya tempat-tempat yang kami kunjungi saat pelaksanaan modul Nusantara ini. Juga dapat didokumentasikan dengan indah dan juga sangat estetik. Nah, mungkin itu dulu yang saya ceritakan dan review mengenai kebudayaan saya, Kalimantan Selatan dan juga Jawa Timur, Surabaya ini. Dah.